slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Masalah GP24 selesai, Francesco Bagnaia mulai tahu cara kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025. MotoGP 2025 semakin memanas dengan munculnya persaingan sengit antara dua pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Setelah rangkaian balapan di sirkuit Losail, Qatar, selesai digelar pada Senin dini hari WIB, sejumlah pelajaran penting tampaknya mulai diserap Bagnaia. Salah satunya adalah bagaimana cara mengalahkan rekan setimnya yang kini tengah mendominasi musim balap, Marc Marquez. Dalam wawancara pasca balapan, Bagnaia secara terbuka mengakui bahwa ia mulai memahami strategi untuk menghentikan laju Marquez. Pembalap asal Italia itu menekankan bahwa kunci utama adalah membuat Marquez merasa tidak nyaman selama balapan berlangsung. Ketika seorang pembalap seperti Marc Marquez merasa nyaman, dia menjadi sangat sulit untuk dikejar, apalagi dikalahkan. Satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan tetap berada dekat dengannya sejak awal dan memberi tekanan terus-menerus, ujar Bagnaia. Pernyataan itu muncul usai hasil kurang memuaskan bagi Bagnaia di MotoGP Qatar 2025. Meskipun mampu mengamankan posisi kedua di balapan utama, ia mengaku kecewa karena gagal menghalangi Marquez meraih kemenangan ganda, baik dalam sprint race maupun main race. Marquez, yang musim ini tampil sangat konsisten, kembali membuktikan bahwa ia belum kehilangan insting juaranya, bahkan setelah berganti tim dan usia yang tak lagi muda. Salah satu faktor yang menyulitkan Bagnaia di Qatar adalah insiden saat sesi kualifikasi. Ia mengalami kecelakaan yang membuatnya harus memulai balapan dari posisi ke-11 di grid. Sementara itu, Marquez memulai dari barisan terdepan, sebuah keuntungan besar yang langsung dimanfaatkan oleh juara dunia 8 kali itu untuk memimpin balapan sejak awal. Saya melakukan kesalahan besar di kualifikasi, dan itu memengaruhi seluruh jalannya balapan untuk saya. Ketika Anda memulai dari posisi belakang, Anda harus memaksa motor dan ban lebih keras untuk menyalip pembalap lain. Itu membuat saya kehilangan potensi kecepatan saat mencoba mengejar Marc, ungkap Bagnaia. Meski demikian, Bagnaia menilai bahwa pengalamannya di Losail memberikan pelajaran yang sangat penting. Ia merasa semakin mengenal gaya balap Marquez yang agresif namun sangat strategis. Menurutnya, Marquez bukan hanya cepat, tetapi juga sangat lihai dalam membaca situasi balapan. Saya menyadari bahwa berada dekat dengannya di lintasan adalah kunci. Saya harus membuat dia bekerja lebih keras, memaksanya membuat kesalahan, dan tidak membiarkannya membuka celah. Ini bukan sekadar tentang kecepatan, tapi juga psikologi, tambahnya. Kemenangan Marquez di Qatar juga memperkuat posisinya di klasemen sementara MotoGP 2025. Dengan hasil ini, ia memimpin klasemen dengan koleksi poin sempurna dari 2 seri pembuka musim ini. Sementara Bagnaia, meskipun tampil konsisten, kini berada di posisi kedua dan tertinggal cukup jauh dari Marquez. Namun, musim masih panjang. Bagnaia menegaskan bahwa ia belum menyerah dan akan memperbaiki pendekatannya di balapan-balapan berikutnya. Ia juga menyebut bahwa kerjasama dengan tim akan semakin ditingkatkan demi memaksimalkan performa motor dan strategi di lintasan. Kami akan fokus pada sesi kualifikasi agar bisa start dari posisi yang lebih baik. Jika saya bisa start di barisan depan bersama Marc, saya yakin peluang untuk mengalahkannya jauh lebih besar. Saya juga harus menjaga ban agar tidak cepat habis ketika mengejar ketertinggalan, ucapnya. Di sisi lain, Marc Marquez menanggapi persaingan ini dengan santai namun penuh percaya diri. Dalam pernyataannya usai kemenangan di Qatar, ia menyatakan bahwa dirinya menikmati pertarungan melawan Bagnaia dan pembalap lainnya, serta merasa bahwa kompetisi dalam tim Ducati justru menjadi motivasi tambahan. Francesco Bagnaia adalah pembalap yang sangat cepat dan cerdas. Saya tahu dia akan terus menekan. Tapi saya juga siap untuk itu. Saya merasa nyaman dengan motor Ducati, dan setiap balapan saya merasa lebih kuat, kata Marquez. Musim 2025 ini memang menjadi ajang pembuktian bagi Marquez setelah kepindahannya ke tim pabrikan Ducati Lenovo dari Gresini Racing. Banyak pihak semula meragukan apakah ia masih bisa bersaing di level tertinggi, apalagi melawan para pembalap muda yang sedang berada di puncak performa seperti Bagnaia. Namun sejauh ini,
Marquez justru menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu yang terbaik di grid. Sementara itu, pertarungan di lintasan antar dua jagoan Ducati ini diprediksi akan semakin intens di seri-seri selanjutnya. MotoGP akan melanjutkan musim di sirkuit Jerez, Spanyol, sebuah lintasan yang juga menjadi favorit Marquez. Di sanalah Bagnaia akan benar-benar diuji, apakah ia mampu menerapkan pelajaran dari Losail dan mulai membalikan keadaan. Dengan rivalitas yang semakin panas, MotoGP 2025 dipastikan menjadi salah satu musim paling menarik dalam satu dekade terakhir. Dan kini, publik hanya tinggal menunggu, siapa yang lebih kuat, strategi matang Bagnaia atau kejeniusan balap Marquez. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati Tardozzi puji kemenangan Marquez, tapi tegaskan jasa Francesco Bagnaia lebih besar dalam suksesnya Desmosedici GP24. Keberhasilan Marc Marquez kembali merebut kemenangan di ajang MotoGP bersama Ducati memang menyita perhatian publik dunia balap. Namun, di balik gemuruh pujian yang mengalir kepada pembalap asal Spanyol itu, muncul pernyataan menarik dari bos Ducati, Davide Tardozzi. Dalam wawancara terbaru, Tardozzi menyampaikan apresiasi terhadap performa Marquez, namun secara tegas menyebut bahwa kemenangan tersebut tidak akan terjadi tanpa kontribusi besar dari Francesco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali yang juga pebalap utama Ducati Lenovo Team. Tardozzi mengungkapkan bahwa keberhasilan Desmosedici GP24 sebagai motor yang tangguh musim ini bukanlah hasil dari kemampuan individual Marquez semata. Ia menekankan bahwa pengembangan motor ini adalah hasil kerja keras kolektif tim Ducati, yang dipimpin oleh Bagnaia dalam proses evolusi teknis motor. Bagnaia disebutnya sebagai sosok kunci di balik performa luar biasa Desmosedici GP24 musim ini. Kita harus berterima kasih kepada Bagnaia karena dia adalah sosok yang memimpin proses pengembangan motor ini, ujar Tardozzi kepada media. Semua data, feedback, dan arah pengembangan berasal dari Bagnaia. Tanpa dia, motor ini tidak akan berada di titik seperti sekarang. Dalam balapan terakhir, Marc Marquez menunjukkan taringnya dengan kemenangan yang dramatis setelah bersaing ketat dengan para rivalnya, termasuk Maverick Vinales dan Franco Morbidelli. Performa impresifnya tentu saja kembali menghidupkan hype seputar sang 8 kali juara dunia itu, terutama setelah masa-masa sulit bersama Honda dalam beberapa musim terakhir. Namun bagi Tardozzi, kemenangan itu bukan semata-mata bukti bahwa Marquez adalah pembalap terbaik saat ini. Ia mengakui bahwa Marquez masih sangat kompetitif, tetapi menegaskan bahwa performa cemerlang Marquez juga didukung oleh motor yang telah disempurnakan melalui masukan dan dedikasi Bagnaia selama 2 musim terakhir. Marc adalah pembalap luar biasa, itu tak perlu dipertanyakan, lanjut Tardozzi. Namun, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa motor yang dia gunakan saat ini adalah hasil kerja keras tim teknis Ducati, dan terutama Bagnaia sebagai ujung tombaknya. Menurut Tardozzi, sejak awal musim 2023, Bagnaia telah aktif memberikan masukan mendalam tentang aspek aerodinamika, elektronik, dan karakter mesin Desmosedici. Masukannya dianggap sangat berharga dalam menyempurnakan motor untuk menghadapi musim 2024, dan kini menjadi landasan utama yang memungkinkan pembalap-pembalap Ducati, termasuk Marquez, tampil konsisten dan kompetitif. Francesco Bagnaia sendiri mungkin belum menunjukkan dominasi seperti musim lalu, namun kontribusinya tidak terbantahkan dalam dinamika teknis tim. Tardozzi menyebut bahwa Bagnaia bukan hanya pembalap cepat di lintasan, tapi juga seorang pengembang motor yang cerdas dan komunikatif. Bagnaia tahu apa yang dia inginkan dari motor, dan dia tahu bagaimana cara menyampaikannya kepada insinyur, ujar Tardozzi. Dia bukan hanya pembalap, tapi juga pemimpin dalam tim. Ducati memang dikenal sebagai salah satu pabrikan paling inovatif di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir, dan Bagnaia disebut sebagai salah satu aktor utama di balik kemajuan teknologi tersebut. Kolaborasinya dengan para teknisi Ducati seperti Gigi Dall'Igna disebut sangat erat dan produktif. Banyak perubahan pada setup motor, termasuk sistem aerodinamika baru dan kontrol traksi, dikembangkan berdasarkan input dari Bagnaia. Kalau kita lihat motor GP24, itu adalah motor yang sangat presisi dan responsif. Tapi itu tidak muncul begitu saja. Butuh proses panjang,
dan Bagnaia berada di garis depan dalam setiap diskusi dan eksperimen. Pernyataan Tardozzi ini pun sempat menimbulkan spekulasi soal potensi rivalitas internal antara Bagnaia dan Marquez di tubuh Ducati. Namun Tardozzi buru-buru menepis isu tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada konflik personal antara dua pembalap itu, dan bahwa Marquez sendiri sangat menghargai kontribusi Pecco terhadap motor yang ia gunakan. Mar sangat profesional. Dia tahu motor ini bukan hasil kerja satu malam, dan dia pun sangat menghormati apa yang sudah dilakukan Bagnaia. Tidak ada friksi. Justru sebaliknya, ada rasa saling menghargai. Namun begitu, Tardozzi juga tidak menampik bahwa kompetisi di antara keduanya pasti akan makin panas seiring berjalannya musim. Dengan performa Marquez yang kian meningkat dan ambisi Bagnaia untuk mempertahankan gelar, perebutan titel musim ini bisa menjadi salah satu yang paling seru dalam sejarah MotoGP. Menutup pernyataannya, Tardozzi menekankan bahwa kekuatan Ducati bukan hanya karena memiliki pembalap cepat seperti Marquez atau Bagnaia, tetapi karena mereka mampu menciptakan sinergi antara kecepatan, teknologi, dan strategi. Kami beruntung memiliki dua pembalap yang sangat kuat. Tapi yang lebih penting, kami punya fondasi yang kuat. Dan fondasi itu, sebagian besar dibangun oleh Bagnaia, tutupnya. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Gelaran MotoGP Qatar 2025 menyuguhkan drama, ketegangan, dan aksi luar biasa, terutama dari pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia. Meskipun memulai balapan dari posisi kurang menguntungkan akibat hasil kualifikasi yang mengecewakan, Bagnaia tampil luar biasa dan sukses mengamankan podium ketiga dengan performa luar biasa di atas Desmosedici GP24 yang terbukti menjadi senjata andalan musim ini. Bagnaia tampaknya menyimpan rasa frustrasi mendalam usai sesi kualifikasi. Tapi daripada meratapi nasib, ia justru mengubah emosi itu menjadi bahan bakar performa luar biasa. Saat lampu start padam, Bagnaia langsung melesat seperti roket, memperlihatkan sisi paling agresif dari dirinya. Ia tampil gila-gilaan, seolah sedang menebus kesalahannya, dan memulai aksi balas dendam yang sempurna. Pada lap pertama, Bagnaia sudah membuat langkah signifikan. Hanya dalam 2 lap, ia sukses menyalip 5 pembalap dan sudah berada di posisi ke-6. Ketajamannya dalam menyalip dan menjaga racing line membuatnya terlihat seperti predator di lintasan yang mengincar setiap celah. Lap 4 menjadi titik penting dalam kebangkitan Bagnaia. Ia sudah cukup dekat dengan Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo Team yang juga tampil impresif. Dengan penuh presisi, Bagnaia berhasil menekan Marc dan menyalipnya di tikungan ketiga. Penonton sontak bersorak saat dua juara dunia ini kembali terlibat dalam duel klasik di lintasan. Namun, keunggulan Bagnaia tak berlangsung lama. Marc Marquez, yang dikenal dengan gaya balap agresifnya, tak tinggal diam. The Baby Alien kembali menyerang di lap ke-7 dan berhasil mengambil alih posisi. Pertarungan ini menjadi salah satu momen paling mendebarkan dalam balapan malam itu. Belum selesai menghadapi tekanan dari Marc, Bagnaia kembali mendapat ujian. Kali ini datang dari Maverick Vinales yang sedang dalam performa luar biasa dengan tunggangan Red Bull KTM-nya. Vinales berhasil menyalip Bagnaia di lap ke-7 dengan manuver cepat dan bersih di tikungan ke-4. Kecepatan Vinales di sektor pertama benar-benar menjadi ancaman serius bagi para pembalap papan atas malam itu. Meskipun demikian, Bagnaia tidak panik. Ia terus menjaga ritme dan fokusnya. Memanfaatkan kekuatan GP24 yang dikenal sangat stabil di tikungan dan memiliki traksi luar biasa, Bagnaia perlahan kembali mendekati dua rivalnya. Desmosedici GP24 memang menjadi kunci sukses Bagnaia malam itu. Motor anyar Ducati ini tampil luar biasa dari sisi akselerasi, kecepatan maksimum, hingga kestabilan di tikungan tajam. Bagnaia benar-benar memaksimalkan potensi mesin tersebut, menjadikannya alat utama dalam strategi comeback. Selain itu, ketenangan Bagnaia juga patut diacungi jempol. Alih-alih terbawa emosi usai disalip 2 kali, ia menunjukkan kematangan dalam mengatur ritme balap. Menjelang lap ke-15, Bagnaia mulai mempercepat tempo.
ia kembali menyalip Vinales dan mulai menekan Mark untuk perebutan posisi kedua. Drama kembali terjadi di 5 lap terakhir. Vinales, yang sempat tampil cepat, justru mengalami penurunan performa akibat masalah ban belakang. Di sisi lain, Marquez sukses mempertahankan konsistensinya. Singkatnya di lap ke-16, Marc Marquez akhirnya kembali naik ke posisi puncak setelah melewati Maverick Vinales. Setelah itu, Marc Marquez tak lagi terbendung. Ia pun mengakhiri balapan di Qatar dengan keluar sebagai pemenang, disusul Maverick Vinales dan Francesco Bagnaia di tempat kedua dan ketiga. Saat menyentuh garis finish di posisi ketiga, Bagnaia mengangkat tangannya dengan penuh semangat. Bagi banyak orang, ini lebih dari sekadar podium. Ini adalah pernyataan keras bahwa sang juara bertahan belum habis. Ini adalah balasan sempurna atas semua keraguan yang datang setelah kualifikasi. Balapan ini tentang mental dan strategi. Saya tahu motor saya punya potensi luar biasa, dan saya hanya perlu tetap fokus, ujar Bagnaia usai balapan. Kami membuat beberapa penyesuaian setelah kualifikasi dan hasilnya terlihat malam ini. Dengan hasil ini, Bagnaia mengumpulkan poin penting untuk terus menekan klasemen sementara. Marc Marquez kembali memimpin, tetapi Pecco mulai menempel ketat di posisi ketiga. Konsistensi menjadi kunci untuk tetap bersaing dalam perebutan gelar musim ini. MotoGP Qatar 2025 sekali lagi membuktikan bahwa dalam balap motor, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Dari kualifikasi yang buruk menjadi podium ketiga dengan gaya spektakuler, itulah Bagnaia, sang juara yang tak kenal menyerah, bersama Desmosedici GP24 yang siap membawanya meraih kejayaan lagi musim ini. MotoGP kini bersiap menuju seri Eropa, dan semua mata tertuju pada Bagnaia. Akankah ia kembali mendominasi seperti musim lalu, atau muncul penantang baru yang mampu menggoyang tahtanya? Yang pasti, perjalanan menuju gelar juara dunia 2025 masih panjang, dan Bagnaia baru saja menyalakan mesin perang. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, harus menerima kenyataan pahit setelah hanya mampu finish di posisi ke-8 pada sprint race MotoGP Qatar yang digelar di sirkuit internasional Lusail, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Meski hasil tersebut jauh dari ekspektasi, Bagnaia atau yang akrab disapa Bagnaia mengaku sudah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam sesi balapan yang berlangsung ketat tersebut. Sprint race seri Qatar ini menjadi tantangan berat bagi Bagnaia sejak awal. Juara dunia 2 kali itu memulai balapan dari posisi ke-11, menyusul insiden tergelincir yang dialaminya saat sesi kualifikasi. Ketika itu, ia kehilangan kendali atas motor Desmosedici GP24 miliknya saat melibas tikungan keempat, membuatnya tidak mampu mencatatkan waktu optimal. Meskipun memulai dari barisan tengah, Bagnaia sempat menunjukkan performa menjanjikan di beberapa lap awal. Namun, ia kemudian kesulitan mempertahankan ritme balap, terutama saat harus menghadapi masalah pada pengereman dan keseimbangan motor. Faktor-faktor tersebut membuatnya kehilangan waktu berharga dan gagal mengejar ketertinggalan dari pembalap di depan. Hari ini saya benar-benar berjuang. Sayangnya, saat ini, saya tidak dapat mengatasi batasan yang saya miliki dalam sprint, karena mengerem keras dan menyalip tampaknya tidak semudah yang saya inginkan, ujar Bagnaia, dikutip dari laman resmi Ducati. Menurut pembalap asal Italia tersebut, salah satu tantangan terbesarnya dalam sprint race kali ini adalah keseimbangan motor yang tidak stabil, terutama saat berada di lintasan lurus dan dalam kecepatan tinggi. Ia mengaku tidak bisa memacu Desmosedici GP24 sesuai dengan potensi maksimalnya. Putaran pembuka tidak terlalu buruk, tetapi kemudian saya terseret dan butuh beberapa saat untuk kembali, karena saya tidak dapat memacu dengan kecepatan saya, tambahnya. Kondisi ini tentu menjadi kekecewaan bagi Bagnaia, yang sebelumnya tampil impresif dan berhasil meraih kemenangan di IP Amerika. Harapannya untuk mengulang performa gemilang di Qatar harus pupus akibat berbagai masalah teknis dan fisik yang menghambatnya sepanjang akhir pekan. Di sisi lain, balapan sprint kali ini menjadi milik rekan setimnya, Marc Marquez, yang tampil luar biasa dan finish di posisi pertama. Ini merupakan kemenangan keempat secara beruntun dalam sprint race MotoGP 2025 bagi Marquez,
menandai kebangkitan luar biasa pembalap veteran Spanyol tersebut setelah pindah ke Ducati pada awal musim. Marquez tidak hanya unggul dalam hal kecepatan, tetapi juga menunjukkan penguasaan teknis yang impresif di sepanjang lintasan Lusail. Ia berhasil mengatasi tekanan dari saingan-saingan tangguh dan menjaga konsistensi hingga garis finish. Kemenangan ini sekaligus memperkokoh posisinya sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia musim ini. Posisi kedua berhasil diamankan oleh adik kandung Marc, Alex Marquez, yang tampil solid dan konsisten sejak awal lomba. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik Franco Morbidelli, yang juga menunjukkan performa mengejutkan dengan penampilan agresifnya di lintasan. Dengan hasil ini, Marc Marquez sukses mengumpulkan 4 kemenangan sprint secara berturut-turut, sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan bahwa dirinya benar-benar telah beradaptasi dengan baik bersama tim barunya, Ducati Lenovo Team. Kemenangan Marquez juga mempertegas dominasi Ducati dalam sprint race musim ini. Tim asal Italia itu tak hanya memiliki motor tercepat di lintasan, tetapi juga didukung oleh jajaran pembalap bertalenta tinggi yang mampu bersaing di papan atas. Kembali pada Bagnaia, ia menyadari bahwa hasil di Qatar bukanlah akhir dari segalanya. Pembalap berusia 27 tahun itu bertekad untuk bangkit dan memperbaiki performanya di balapan utama maupun seri-seri berikutnya. Sekarang kami akan menganalisis data dan mencoba memahami apa yang membuat kami kehilangan performa. Saya yakin kami bisa bangkit dan kembali bersaing di barisan depan, ujar Bagnaia dengan nada optimis. Sprint race di Qatar menjadi pelajaran berharga bagi Bagnaia dan timnya. Meski hasil tidak memuaskan, semangat juang dan komitmen untuk terus berkembang tetap menjadi nilai utama dalam tim Ducati. Balapan utama MotoGP Qatar dijadwalkan berlangsung Minggu malam waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Bagnaia masih punya kesempatan untuk membalas hasil kurang maksimal di sprint race dan kembali memperjuangkan posisi terbaik demi mempertahankan peluangnya dalam perburuan gelar juara dunia 2025. Franco Morbidelli tercepat di Praktik MotoGP Qatar 2025, Francesco Bagnaia tempel ketat di posisi kedua. Praktik pertama MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit internasional Losail menghadirkan kejutan sekaligus tensi tinggi di awal musim. Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR 46 Racing, tampil mengesankan dan keluar sebagai yang tercepat, mengungguli sang juara bertahan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, dan Marc Marquez, Ducati Lenovo Team, yang menempati posisi ketiga. Cuaca cerah dan suhu lintasan yang bersahabat menjadi latar sempurna bagi para pembalap untuk menguji paket motor masing-masing. Namun, performa Franco Morbidelli justru menjadi sorotan utama, usai mencetak waktu 1 menit 51.237 detik. Catatan tersebut tak mampu dikejar oleh Bagnaia yang hanya terpaut 0,073 detik lebih lambat. Franco Morbidelli yang menjalani musim pertamanya bersama Pertamina Enduro VR 46 Racing Ducati menunjukkan taringnya sejak sesi awal. Setelah beberapa musim yang sulit bersama Yamaha, kepindahannya ke pabrikan satelit Ducati tampaknya menjadi keputusan yang tepat. Ia terlihat jauh lebih nyaman menunggangi Desmosedici GP24 dan menunjukkan kepercayaan diri tinggi saat melibas setiap tikungan Losail. Ini adalah awal yang saya impikan. Motor bekerja dengan luar biasa, dan tim sangat mendukung. Saya merasa punya koneksi yang kuat dengan Ducati sejak pertama kali menunggangi motor ini. Ini baru praktik, tapi saya sangat senang dengan progres kami, ujar Morbidelli seusai sesi. Francesco Bagnaia, meski tak menjadi yang tercepat, tetap menunjukkan konsistensi luar biasa. Ia mendominasi sesi tengah praktik dan sempat menjadi pemuncak sebelum disalip Morbidelli di menit-menit akhir. Menggunakan Desmosedici GP24 murni versi pabrikan, Bagnaia tampak sangat solid dan minim kesalahan. Bos tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa Bagnaia akan kembali menjadi ancaman utama dalam perebutan gelar juara dunia tahun ini. Bagnaia adalah pembalap komplet. Dia punya pengalaman, mental juara, dan tahun ini dia menggunakan setup yang luar biasa pada Desmosedici GP24. Ini adalah versi murni dari motor yang kami kembangkan khusus untuk karakter balap Pecco.
Saya yakin dia akan sangat kompetitif, dan sejauh ini hasil praktik menunjukkan itu, ujar Tardozzi kepada media. Bagnaia sendiri mengaku cukup puas dengan hasil praktik, meski mengakui masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan. Kami berada di jalur yang benar. Feeling terhadap motor sangat bagus, terutama di sektor keempat. Kami akan mencoba beberapa penyempurnaan di sesi berikutnya, tapi sejauh ini saya sangat optimistis, kata Bagnaia. Di posisi ketiga, Marc Marquez kembali menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan. Berbekal motor Ducati Jeep 24 bersama tim Ducati Lenovo, Marquez tampil agresif dan nyaris menyamai kecepatan Bagnaia. Saya merasa nyaman. Kami masih belajar banyak, terutama mengenai karakter Ducati yang berbeda dari apa yang saya pakai selama bertahun-tahun. Tapi progresnya bagus, dan saya mulai bisa menekan lebih banyak, kata Marquez. Marquez bahkan sempat mencatat waktu tercepat di sektor pertama, menunjukkan bahwa ia belum kehilangan sentuhan magisnya meski kini berada di tim satelit. 3 posisi teratas dikuasai oleh pembalap Ducati, menegaskan dominasi pabrikan asal Bologna itu di awal musim. Kombinasi antara kekuatan mesin Desmosedici dan pemahaman mendalam terhadap karakter sirkuit Losail menjadi kunci performa mereka. Fabio Di Giannantonio berada di posisi keempat, sementara Alex Marquez, Gresini Ducati, menyusul di posisi kelima. Ini membuat 5 besar dikuasai sepenuhnya oleh pembalap Ducati, sesuatu yang belum pernah terjadi secara beruntun dalam 3 musim terakhir. Sementara itu, para pembalap dari pabrikan lain tampak kesulitan mengejar ketertinggalan. Fabio Quartararo, Yamaha, hanya mampu mencatat waktu ke-6, sementara duo KTM, Pedro Acosta dan Maverick Vinales, melengkapi posisi 7 dan 8 besar. Aprilia, yang digadang-gadang bisa menantang Ducati tahun ini, juga belum menunjukkan performa terbaiknya dengan Jorge Martin hanya di posisi ke-20. Menuju kualifikasi. Dengan hasil praktisi ini, tensi menuju sesi kualifikasi dan race utama akhir pekan semakin meningkat. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Bagnaia dan Morbidelli akan memanfaatkan modal awal mereka. Bagnaia yang dijagokan oleh Tardozzi tentu punya beban ekspektasi. Sementara Morbidelli ingin membuktikan bahwa performa impresifnya bukan sekadar kejutan awal musim. Di sisi lain, Marquez dipastikan akan terus menekan dan mencari celah untuk kembali ke podium utama. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.